Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ridwan Sori dalam mancing-mancing mantap. Ya, kali ini kita ada masih di Setu Tujuh Muara. Cuman spotnya biasanya kita di seberang sana. Kenapa baru kali ini kita ada di sini? Karena jalur ini baru saja dibuka oleh Pemda setempat yang tadinya ditutup oleh sepihak oleh pengelola tertentu. Ya. Nah, sekarang sudah dibuka dan kita bisa sampai ujung titik ini yang masih lumayan jarang orang mancing di sini. Tapi yang namanya ikan tetap aja kita masih untung-untungan. Nah, kali ini tutorial apa yang bisa saya berikan? Mudah-mudahan ini cukup bisa membantu untuk para angler-angler pemula, brother dan sister. Silakan saksikan keseruan mancing-mancing kali ini. Mancing-mancing mantap. Ya, ini adalah settingan yang saya pakai hari ini. Umpannya pelet, tekniknya menggunakan glosor. Nah, kita di sini pakai cagak. Cuma goyang ini dia bukan berarti kita sedang strike dapat ikan, tidak. Tapi di sini karena kendala yang biasanya dialami oleh banyak para pemancing yaitu angin. Ketika ada angin, maka joran kita akan goyang-goyang. Ini menyulitkan kita untuk memprediksi dia sebenarnya sudah strike atau belum. Nah, ini adalah kekurangan teknik glosor ketika ada angin. Solusinya adalah kita menggunakan dua cagak. Nah, ini namanya cagak terbuat dari stainless ya. Banyak di toko online kalau kita buka di online. Nah, solusinya adalah kita pakai dua cagak. Seperti ini. Bentar. Nah, dengan teknik seperti ini kita pakai dua cagak. Yang satu di belakang, ini untuk jaga handle. Yang satu lagi untuk jaga leher pancingnya. Dua cagak. Atau cara yang paling simpel adalah seperti ini. Nah, handle-nya kita turunin ke tanah. Dan ini tetap pakai satu cagak. Permasalahannya dengan teknik seperti ini, ikan-ikan yang agak kecil ketika dia makan kurang sensitif. Dia hanya gerak sedikit doang. Karena ininya berat, untuk angkat ini dia berat. Seperti itu. Nah, ini kekurangan teknik glosor atau teknik pasiran ya, kalau orang-orang pantai bilangnya, yaitu teknik dasaran. Pakai balu besar langsung di dasaran. Kita tidak menggunakan kumbul. Sekarang kita akan bahas satu lagi teknik menggunakan kumbul, tapi ketika saat ada angin. Ini kita taruh dulu. Kita kasih umpan, siapa tahu strike. Oh, strike kan lumayan. Nah, sekarang kita lempar dengan kondisi air yang tenang. Kondisi air tenang. Nah, di sini masih lumayan agak sedikit tenang seperti ini. Nah, ini masih kondusif untuk kondisi mancing. Ini sangat cocok untuk menggunakan kumbul. Ketika kumbulnya kelem, kita bisa tahu bahwa itu sudah strike. Tinggal kita tarik. Tapi permasalahannya kumbul juga mengalami masalah ketika ada angin yang datang ketika kita mancing. Kita kasih umpan lagi, umpannya rontok.
Jangan ada angin. Pertama kita akan kesulitan untuk melempar. Melemparnya sulit, pasti kumbul kita ke bawah terus. Nah, yang kedua, kita nggak bisa ngelempar jauh. Solusinya adalah untuk bisa ngelempar jauh, kita perbesar untuk pemberatnya atau timahnya atau balunya itu kita perbesar. Cuman di sini kumbulnya pun ketika kita ngasih pemberat yang lebih besar, kita harus memberikan kumbul atau pelampung yang lebih besar juga agar kumbulnya ini tidak tenggelam. Kalau kita kasih pemberat besar, kumbulnya kecil, dia akan tenggelam. Tapi kalau misalnya pemberatnya besar, kumbulnya kita kasih yang besar juga, bisa menopang berat dari timah atau pemberatnya. Kumbul tetap akan tetap ada di atas dan bisa mengindikasikan strike atau tidak. Nah, seperti ini. Ketika ada angin ya, ada angin dan berarus, kita akan kesulitan lempar. Nah, kumbul juga cenderung jalan ya, atau terbawa angin atau terbawa arus. Yang seperti ini nih sulit. Dan solusinya adalah kita menghindari tempat-tempat yang seperti itu. Cari tempat-tempat yang kiranya airnya tenang walaupun tetap ada angin. Contohnya kayak di pinggir-pinggir ini nih. Di sela-sela rumput atau di pinggir-pinggir yang kiranya ketika angin kencang, tenangnya airnya pun angin kencang, air tetap tenang seperti itu. Kita coba di pinggiran. Agak sulit. Inilah kesulitan dengan kumbul ya. Jadi glosor PS kumbul tuh kalau lagi ada angin, baiknya kita menggunakan yang glosor, lebih tenang. Tapi sensitifnya sangatlah kurang. Tapi kalau misalnya kita pakai kumbul, dia sensitivitasnya tinggi. Cuma ketika ada angin, sepertinya wassalam. Mendingan mancingnya di pinggiran aja dan santai dulu, jangan terlalu fokus ke mancing, nunggu angin reda baru fokus lagi ke mancing. Nah, ini adalah tips dari saya antara glosor dan menggunakan kumbul. Nah, semua ini berdasarkan pengalaman saya ya, bukan tutorial dari Google, bukan. Oke lah kalau begitu, besok Ayega bagi pelet. Oke, kita lanjut mancing karena kita udah ngeluarin yang ini. Nah, ini adalah salah satu aksesoris pancing untuk kita pakai pada saat menggunakan teknik glosor. Karena dia nggak pakai kumbul, atau teknik pasiran ini karena nggak pakai kumbul, jadi kita taunya ketika ini bunyi. Nah, ini berarti kondisinya sedang ada dimakan ikan atau sedang strike. Segera kita gentak root kita, joran kita. Nah, di saya sudah dipasang ini. Kalau ini bunyi berarti sudah strike, ada isinya ikannya. Tinggal kita gentak aja, terus digulung. Ini yang pertama untuk mengindikasikan
strike atau tidaknya ketika sedang mancing. Berikutnya teknik glosor itu juga menggunakan ini namanya cagak. Kalau tadi yang kerincingannya itu bel, harganya sekitar 3.500 kalau kita beli di online ya, atau sampai 5.000 tergantung sih kita beli di toko mana. Nah, berikutnya ada ini cagak. Cagak ini ada beberapa model. Ini yang U. Sebenarnya modelnya banyak ya. Berikutnya ada yang modelnya seperti ini. Ini biasanya digunakan untuk tegek. Jadi kalau dia ditancepin agak miring seperti ini, cek. Nah, ini biasanya buat tahan tegek di ujung. Biar tegeknya enggak atau root doang, yang enggak ada reelnya ya. Cuman pancing tegek doang. Itu biasanya pakai ini tahanannya. Nah, ini biasanya digunakan untuk menahan handle. Digunakan pada saat kita menggunakan teknik glosoran dan kondisi berangin. Jadi makanya dua, depan belakang. Nah, pasangnya begini. Kenapa harus dua? Karena kalau satu, ini joran kita rootnya akan goyang-goyang ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah kalau lagi berangin. Tapi kalau dua, yang ini untuk nahan handle di belakang, yang ini untuk depan, ketika angin dia tetap stabil. Nah, ini penggunaannya seperti itu. Harganya kalau di online itu 28.000, tergantung panjang dan ukuran ya, serta bahannya. Yang bagus yang stainless, dia anti karat, jadi tetap cakep. Kalau yang dari besi dia bisa karat, dan kalau udah karat bahaya terhadap senar. Senar kita bisa terkontaminasi kalau kelamaan kena karat, bahkan bisa putus. Kalau karatnya udah parah banget, kita gentak dia nyangkut, putus sama karat. Nah, ini yang paling simple dalam penggunaan teknik glosor. Ada belnya dan ada cagaknya. Kalau misalnya ini nggak ada di rumah, teman-teman nggak punya cagak seperti ini, silahkan menggunakan kayu apa aja, tancepin kayunya, lalu taruh di atas kayu. Jorannya kita taruh di atas kayu seperti itu. Nah, ini paling simpel untuk teknik glosor, dan pastikan yang paling sensitif adalah ketika kita pasangnya seperti ini. Nah, ketika dia strike, ini udah pasti akan nunduk seperti itu. Tapi kalau misalnya kita mau nyari aman, taruh seperti ini. Ketika strike dia hanya bunyi aja. Tapi kalau ikannya gede, ini tetap nunduk juga dan akan narik seperti itu. Ya, mudah-mudahan ini membantu teman-teman di rumah. Sekian dari saya edisi mancing-mancing kali ini. Tetap terus standby di channel mancing-mancing mantap.